Indonesia terdiri dari puluhan provinsi yang masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda, termasuk rumah adat. Bali selain dikenal memiliki eksotisme alam yang luar biasa, juga telah diakui banyak kalangan sebagai provinsi yang memiliki banyak keunikan budaya. Masyarakat Bali secara umum dianggap mampu mempertahankan budaya yang telah diwariskan nenek moyang mereka, meski telah berpuluh-puluh tahun digempur dengan masuknya banyak orang asing, terutama wisatawan yang datang dengan membawa budaya-budaya baru. Salah satu bentuk lestarinya budaya asal Bali adalah dari adanya desain rumah adat Bali yang sangat familiar dengan sebutan Rumah Gapura Candi Bentar dan hampir digunakan semua penduduk masyarakat Bali. Om Swastiastu, Kadek Widi. Kadek Widi. Betul dia. Ya gimana kabarnya Kadek? Baik, Mbak. Baik. Ini saya itu mau tahu ini Kadek, kan rumah Bali itu pasti punya adat-adat sendiri ya. Rumah adat Bali ya. Rumah adat Bali ya. Ya, benar sekali. Saya mau tanya-tanya nih, sebenarnya rumah adat Bali itu apa saja di dalamnya? Ada sendiri-sendiri kan penjelasannya itu? Oh ya. Ada sendiri. Nanti rumah adat Bali ada penjelasnya tersendiri, ada bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya tersendiri. Ya, nanti kita akan tahu bagaimana rumah adat di Bali, karena rumah adat Bali itu punya ciri khas tersendiri tentunya, tidak seperti rumah-rumah pada umumnya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya nanti kita akan ya. Terdapat sebuah bangunan suci di depan yang biasa digunakan untuk bersembahyang. Sama seperti gapura, bangunan tempat ibadah yang bernama sangga atau pamerajan itu juga dipenuhi dengan ukiran dan ornamen khas Bali, beserta totem-totem pemujaan. Di tempat inilah sesaji diletakkan para wanita setiap hari. Adanya tempat ibadah dalam desain rumah adat Bali merupakan bukti nyata kuatnya masyarakat Bali dalam memegang erat falsafah Aska Kosala Kosali. Falsafah ini mengatur hidup masyarakat Bali tentang hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam. Ya, Kadek, kalau rumah di Bali itu bagian-bagiannya apa saja sih? Nah, rumah di Bali itu sebenarnya dia dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada yang namanya areal sangga atau areal pura. Ini ya. Ya, ada yang areal nata. Ini areal nata. Ada bangunan tempat kita tinggal. Kalau dari depan? Dah, dari depan itu pas kita baru masuk, itu namanya angkul-angkul seperti gapura. Seperti gapura. Ya, seperti semuanya gapura. pasti punya seperti itu. Semua rumah adat Bali pasti punya, baru masuk sudah ada gapura. Nah, gapura itu menandakan bahwa di situ tempat kita masuk. Setelah kita masuk dari gapura, itu biasanya ada namanya aling-aling. 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 Yang mana nih kalau aling? Aling-aling. Kita mau tahu aling-aling. Di bagian sana. Nah, berikut ciri khas yang dapat kita jumpai di rumah adat Bali. Adanya tembok batas rumah atau penyengker karang. Terdapat angkul-angkul atau pintu masuk rumah, serta aling-aling. Aling-aling nih. Nah, ini yang baru masuk, kita sudah disambut namanya aling-aling. Oh, aling-aling. Nah, aling-aling ini menandakan bahwa kita sudah masuk di areal nata kita. Nah, aling-aling ini juga ada Filosofinya apa nih? Nah, aling-aling ini kita menandakan kita masuk ke suatu rumah. Kita kan dari luar nih. Di luar kita masuk ke rumah, jadi kita disambut oleh aling-aling. Di aling-aling ini juga ada penunggunya atau istilahnya penunggun karang. Kalau yang di istilah Balinya. Kalau istilah pada umumnya? Pada penjaga. Oh, ada penjaga. Ya, dalam karangan itu tentu ada penjaganya. Setelah kita masuk, ada penjaganya. Siapa tahu kita bawa aura yang negatif dari luar. Seperti itu. Ya, biar tidak ke bawah masuk ke dalam rumah. Kayak bentengnya depan. Ya, benteng pertama. Benteng ya, benteng pertama. Ini namanya aling-aling. Ya, aling-aling. Ya, terus kemudian Di sebelah sini atau istilah Balinya di sebelah kaje. Kaje namanya gedong atau balai daje. Balai daje. Balai Ini daje atau apa gedong. fungsinya ini? Nah, fungsinya balai daje itu biasanya di situ ditempati oleh orang-orang yang paling tua atau dituakan dalam suatu keluarga besar. Semacam
Kalau masyarakat pada umumnya kan ini ruang tamu atau kamar atau apa ini? Ini seperti kamar tapi khusus buat yang paling tua istilah. Oh, yang paling tua tua dalam di sini. satu keluarga, atau bisa yang dianggap yang dituakan di dalam Yang satu dituakan. keluarga. Berarti- Kalau misalnya saya masih punya kakek, Mm-mm. yang tidur di sini boleh kakek, nenek. Seperti itu. Iya. Berarti di sini memang ruangan itu tidak jadi satu dalam satu rumah gitu ya? Ya, tidak jadi satu. Ini ruang tersendiri segini. Namanya balai daje. Balai daje. Balai daje atau gedong. Gedong. Ini tapi ada sesajinya juga. Ini Ya. enggak? Terdapat tempat sembahyang yang lebih dikenal dengan sanggah atau pamerajan atau juga merajan. Kadek, jadi namanya Balai daje. Balai daje. Ini juga Balai ada. daje di depannya. Karena kebetulan Hari Raya Galungan, Mm-mm. di Hari Raya Galungan dibuatkan semacam pelinggih. Pelinggih yang ini namanya pelangkiran. Kalau hari-hari biasa sebenarnya Tidak ada. tidak. Tidak ada ya. Ini memang karena pas ada momen tersendiri Momen, jadi memang ada. momen Galungan. Ya. Nah, setelah balai daje kita melangkah. Ya, ini kita sudah Nah, ini sampai kita sampai di area sanggah namanya. sanggah. Sanggah atau istilahnya pura untuk di lingkungan keluarga saja. Untuk di rumah. Namanya sanggah. Kita masuk ke sanggah. Selanjutnya terdapat balai daja atau degong atau meten yang letaknya di sisi utara pekarangan rumah. Terdapat balai dangin di sisi timur pekarangan dan juga dapur atau pawon di sisi selatan serta balai dau di sisi barat. Ini kita sudah masuk pura atau apa tadi namanya? Sanggah. Sanggah. Ya, sanggah Nah, keluarga. Itu dibagi menjadi 3 juga. Ada yang namanya jeruan. Jeruan itu yang utama, yang di sebelah sana. Ini ya. Jeruan. Ini jeruan terus. Nah, yang di areal sini, Ini. saat ini kita berada namanya Jabat Tengah. Ini Jabat Tengah. Jabat terus. Tengah. Yang di sebelah sana, yang sebelah paling luar namanya Jabat Sisi. Jabat sisi. Kita ke Kita ke jeruan dulu. jeruan dulu ya. Ya. Silakan Kadek. Ini namanya Kita sudah masuk ke jeruan. jeruan. Atau yang paling utama di dalam sebuah sanggah. Nah, di dalam jeruan ada beberapa pelinggih. Pelinggih itu yang mana? Pelinggih itu yang tempat bersamanya para dewa. Oh, Semuanya ini disebut. yang beberapa ini ya. Ya, pelinggih namanya. Pelinggih. Terus kemudian Kemudian kalau yang di pojok, yang di paling pojok, ya, ya. itu namanya pelinggih Suryo atau Padmasana. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau Suryo itu atau Padmasana kita tujuannya untuk memuja Surya atau Dewa Matahari. Dewa Matahari. Ya. Terus Kalau Dewa Matahari ini namanya Rong Tiga, Rong Rong Telu. Tiga. Rong Bahasa Balinya Rong Telu. Mm-mm. Sini kita memuja dalam Hindu itu dikenal Trimurti, Mm-mm. Brahma, Wisnu, Siwa. Oh, Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, di sini kita tempat memuja Mm-mm. ketiga dewa. Ketiga dewanya di sini. Terus, ya yang di tengah ini sendiri. Nah, yang di tengah, yang pelinggih yang paling besar paling ini besar. untuk memuja istilahnya Betara Kawitan. Kawitan itu pokok dari sanggah kita. Ada yang namanya sanggah besar, namanya sanggah Kawitan. Mm-mm. Nah, di sini untuk memuja dari Betara sanggah Kawitan. Sehari itu setiap berapa kali? Kalau Ini yang sehari itu 3 kali biasanya, pagi, siang, sama sore. Kemudian ada yang namanya odalan. Kalau odalan Odalan itu? itu pas upacaranya. Upacara kalau yang 3 kali sehari itu kan kita ibaratnya sembahyang. Ibadah ya. Ibadah. Nah, sembahyang. pas odalannya atau pas upacaranya biasanya 6 bulan sekali. Yang bagian sini namanya piasan. 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 Maknanya apa fungsinya? Kalau Piasan fungsinya istilahnya pada saat upacara Mm-mm. para dewa turun kemudian setelahnya ruang peristirahatan.
pemanfaatan sementara atau ruang berkumpul dalam bahasanya kita, baru ini namanya piasan. Oh, piasan. Berarti memang dikosongkan sini atau bisa untuk tempat apa saja gitu? Di piasan memang khusus dia ditempatkan